WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke info travel pariwisata. Hari ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas tentang Global Muslim Travel Index. Mana ada saya dan teman saya. Pojok sana. Pojok banget. Di sini ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa pengertian wisata halal? Kedua, bagaimana perkembangan wisata halal di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana perkembangan pariwisata ramah muslim daerah dan dampak COVID di sektor pariwisata. Oh iya, kangen saya. Belasan ya. Ya, untuk pembahasan pertama mengenai pengertian wisata halal akan dibahas oleh teman saya. Oke. Baik, jadi rumusan yang pertama yaitu mengenai pengertian tentang Muslim travel. Di sini pasti yang kalian ketahui tentang Muslim travel. Muslim travel itu sendiri sama dengan wisata halal. Jadi saya globalkan sebagai wisata halal yaitu pariwisata yang melayani liburan dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim. Jadi bisa dilihat penjelasan pada PPT sebelah dan samping saya ini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan Global Muslim Index di Indonesia. Jadi poin pertama, pada tahun 2015 Lombok meraih penghargaan sebagai World Best Halal Tourism Destination, kemudian World Best Honeymoon Destination, dan Hotel Sofian sebagai World Best Halal Hotel dalam acara World Halal Travel Award. Selanjutnya pada tahun 2016 Indonesia meraih pada nomor urutan ke-12 yaitu sebagai destinasi halal di dunia. Selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu pada tahun 2019 Indonesia meraih peringkat 1 bersama Malaysia sebagai destinasi ramah muslim dunia di Global Muslim Travel Index. Selanjutnya yaitu destinasi wisata di Nusantara. Poin yang pertama yaitu di Bali itu dinobatkan sebagai favorit adventure destination yang diberikan oleh Condé Nast Traveler Middle East. Apa itu? Yaitu merupakan situs web majalah yang menampilkan ragam destinasi pariwisata di seluruh dunia. Selanjutnya di Lombok sendiri telah menyabet 2 penghargaan di ajang World Halal Travel Award. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu Aceh meraih peringkat kedua di ajang WHTA dan dinobatkan sebagai World Best Airport for Halal Traveler dan World Best Halal Cultural Destination. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Adif untuk penjelasan selanjutnya. Monggo Mas. Oke. Untuk info terakhir mengenai perkembangan wisata ramah muslim daerah, di sini ada Kementerian Pariwisata menetapkan beberapa destinasi pariwisata ramah muslim unggulan sebagai upaya inisiasi pengembangan pariwisata ramah muslim, yang mana pada sejak tahun 2018 telah dilakukan penelaahan pengembangannya dengan menggunakan indikator kemajuan daerah dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim. Namun pada akhirnya
akhir-akhir ini kita mendapat sebuah cobaan, yaitu pandemi COVID-19, di mana sangat berdampak pada sektor pariwisata. Sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama pada bulan Maret 2020. Sejak saat itu sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran, dan industri kreatif menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari beberapa destinasi wisata unggulan Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis. Sesuai data BPS tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan April 2020 mengalami penurunan sebesar 66,02% dibandingkan dengan bulan Maret 2020. Apabila dibandingkan dengan bulan April 2019, terjadi penurunan sebesar 87,44%, yang mana secara kumulatif dari bulan Januari sampai hingga April 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 2,77 juta kunjungan atau turun 45,01% dibandingkan dengan jumlah kunjungan mancanegara pada tahun yang sama, pada bulan yang sama, yaitu berjumlah 5,03 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia yang melalui pintu masuk udara, yang pertama pintu masuk udara pada April 2020 mengalami penurunan sebesar 99,69% jika dibandingkan dengan kunjungan pada Maret 2020. Kunjungan wisata yang kedua yang datang melalui pintu masuk laut pada April 2020 mengalami penurunan sebesar 85,84% dibandingkan April 2019, yaitu dari 328.880 kunjungan menjadi 46.562 kunjungan. Jumlah kunjungan wisata yang ketiga yang datang melalui pintu masuk darat pada April 2020 juga mengalami penurunan sebesar berapa? Sebesar 34,96% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 173.031 menjadi 112.725 kunjungan. Itu sesuai data BPS tahun 2020. Yang mana pada kondisi pandemi ini berpengaruh signifikan terhadap eksistensi industri kreatif pariwisata ramah muslim di Indonesia. Dengan demikian, tidak hanya formula yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pengembangan pariwisata ramah muslim di daerah, tetapi juga analisis yang benar, analisis dampak pandemi COVID-19 serta strategi recovery untuk sektor pariwisata ramah muslim. Hal ini dilakukan agar sektor pariwisata ramah muslim dapat kembali eksis akibat wabah pandemi COVID-19. Itu saja info pariwisata hari ini. Kita akan kembali di info pariwisata yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.